Dalam dunia One Piece, nama Rayleigh sudah dikenal luas di seluruh dunia dan dia dijuluki Mei-O atau Raja Kegelapan. Rayleigh memiliki popularitas besar karena pada masa lalu dia pernah menjabat sebagai wakil kapten sekaligus tangan kanan Goldie Roger. Saat ini, Rayleigh telah berusia 78 tahun. Memang umurnya sudah cukup tua, tapi kekuatan yang dia miliki tidak bisa diremehkan. Kemampuan bertarung dari pria tua ini sangat hebat, ditambah lagi dia punya banyak sekali pengalaman. 2 tahun lalu di Pulau Sabaudi, Rayleigh pernah memperlihatkan kehebatannya karena mampu bertarung 1 lawan 1 melawan Admiral Kizaru. Dari segi usia, Kizaru cukup jauh lebih muda dibandingkan Rayleigh. Tubuh Kizaru pun pasti lebih prima. Namun, Rayleigh terbukti mampu mengimbangi Kizaru. Bahkan Rayleigh terlihat cukup santai saat menghadapinya, padahal Kizaru memiliki kecepatan cahaya. Saat itu, Sentomaru pun mengakui kehebatan Rayleigh. Bagi Sentomaru, Rayleigh sangat pantas dijuluki sebagai Raja Kegelapan. Karena seumur hidup, baru kali itu Sentomaru melihat ada orang yang mampu menahan Kizaru. Kecepatan cahaya serta kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Kizaru memang luar biasa, sehingga sangat mengagumkan melihat Rayleigh mampu menahan bahkan melukai Kizaru. Meski sudah tua dan tidak lagi berpetualang sebagai seorang bajak laut, Rayleigh masih tetap dianggap sebagai seorang kriminal. Bahkan berdasarkan manga chapter 512, terungkap bahwa ternyata bounty Rayleigh masih aktif, tapi berapa nilai bounty-nya masih belum dikonfirmasi sampai saat ini. Jika mengacu pada bounty yang sudah ada, Goldie Roger memiliki bounty 5,5 miliar berry. Rayleigh sebagai tangan kanan Roger pasti memiliki bounty yang tidak terpaut jauh, mungkin setara dengan para Yonko, yaitu sekitar 4 miliar berry. Meski begitu, ada satu hal yang cukup aneh. Sampai saat ini, Angkatan Laut tidak pernah mengirim pasukan besar untuk menangkap Rayleigh. Padahal Kizaru dan para Angkatan Laut tahu bahwa Rayleigh berada di Pulau Sabaudi. Kekuatan Kizaru seorang diri memang belum cukup untuk mengalahkan Rayleigh. Namun, jika saja Angkatan Laut mengirim kekuatan tempur yang lebih besar seperti 2-3 Admiral atau bahkan 2 legenda hidup yaitu Garp dan Sengoku, mungkin saja Rayleigh bisa tertangkap. Tapi, seperti yang kita ketahui bersama, Angkatan Laut tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, pada video kali ini, admin akan membahas alasan kenapa Angkatan Laut tidak berani menangkap Rayleigh, padahal bounty-nya masih aktif. Dimulai dari yang pertama, tentu saja karena Rayleigh memiliki kekuatan yang sangat besar. Walaupun dia tidak mengonsumsi buah iblis apapun, namun kemampuan bertarungnya terbilang sangat luar biasa. Dia bisa menggunakan Hoshoku Haki, yang pasti orang sekelas Rayleigh ini sudah sangat ahli dalam menggunakannya. Eiichiro Oda pernah bilang bahwa jika Hoshoku Haki Luffy mampu menjatuhkan 50.000 orang, maka Shanks dan Rayleigh mampu menjatuhkan 100.000 orang. Bushioshoku Haki milik Rayleigh pun sangat kuat karena sudah mencapai tingkat tinggi. Dia bisa menyerang seekor gajah tanpa menyentuhnya secara langsung. Untuk Enbunshoku Haki, Rayleigh pun pasti sudah di level tinggi, karena dialah yang mengajari Luffy soal ketiga jenis Haki. Selain kemampuan Haki, dia juga sangat ahli dalam menggunakan pedang. Bisa dibilang, Rayleigh adalah salah satu pengguna pedang terhebat yang ada di One Piece. Faktor lain yang lebih besar mengapa Angkatan Laut tidak berani mengusik Rayleigh adalah karena mereka tidak mau memancing kemarahan salah satu Yonko. Dengan menangkap Rayleigh, mereka bisa membuat Yonko Sang sangat marah. Seperti yang diketahui oleh publik, pada masa lalu Shanks pernah menjadi kru dalam bajak laut Roger. Dia baru mulai membentuk bajak laut sendiri setelah Roger tewas dieksekusi di Lockdown. Dia berjuang membentuk kelompok bajak laut kecil sampai pada akhirnya Shanks diakui sebagai Yonko 6 tahun yang lalu. Shanks memang tipe orang yang santai dan ceria, tapi dia bisa berubah menjadi sosok yang menakutkan apabila sahabatnya disakiti. Saat di desa Fusa, Shanks pernah berkata bahwa tidak masalah jika dia dihina atau diremehkan, tapi jika ada yang menyakiti sahabatnya, maka dia akan sangat marah. Rayleigh sendiri bisa dibilang sudah lebih dari sahabat bagi Shanks. Rayleigh adalah orang yang dia hormati. Selain Roger, sepertinya Rayleigh juga pernah melatih Shanks, entah soal teknik berpedang atau mungkin soal haki. Karena di sini bisa dilihat Roger, Rayleigh, dan Shanks menggunakan jenis pedang yang sama. Dalam menjalani sebuah latihan, akan lebih mudah jika menggunakan pedang yang sejenis. Jadi, sepertinya pada masa lalu, Roger dan Rayleigh memang pernah melatih Shanks. Dengan kedekatan mereka itu, tidak perlu diragukan lagi bahwa jika Angkatan Laut menangkap Rayleigh, maka bajak laut Akagami akan menyerang Angkatan Laut demi membebaskan Rayleigh.
Kekuatan tempur Angkatan Laut sudah sangat kewalahan saat berusaha menangkap Riley. Lalu setelahnya mereka harus berurusan dengan bajak laut Akagami. Tentu ini sangat berbahaya dan Angkatan Laut akan mengalami kerugian besar. Bahkan kerugiannya akan lebih parah daripada saat Perang Marineford. Selain itu, alasan selanjutnya mengapa Angkatan Laut tidak menangkap Riley bisa jadi karena mereka tidak ingin memicu kemarahan para mantan kru bajak laut Roger yang lain. Sebagian besar para mantan kru Roger pasti masih hidup dan sedang berkeliaran di luar sana. Salah satu yang paling populer adalah Skipper Gaban, karena Roger pernah berkata bahwa Riley dan Skipper Gaban adalah kru terkuatnya pada saat itu. Kru Roger yang lain juga tidak bisa diremehkan karena mereka merupakan kru Raja Bajak Laut. Sudah pasti dari segi kekuatan juga mereka sangat hebat. Seandainya Angkatan Laut menangkap Riley, kejadian semacam itu pasti akan menjadi berita besar dan akan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Sehingga, semua kru bajak laut Roger yang masih hidup akan mengetahui bahwa Riley telah tertangkap oleh Angkatan Laut. Riley yang sudah hidup damai di Pulau Sabaudi dan tiba-tiba ditangkap oleh Angkatan Laut, tentu akan membuat para mantan kru bajak laut Roger yang lain sangat marah. Mereka pun akan bekerja sama dengan bajak laut Akagami untuk melawan Angkatan Laut. Tidak ketinggalan Buggy juga akan ikut dalam pertempuran, karena pada masa lalu, dia sangat loyal terhadap bajak laut Roger. Berbeda kasusnya saat Roger dieksekusi. Dulu, para mantan kru Roger tidak melawan Angkatan Laut karena memang pada saat itu, Roger sendirilah yang menyerahkan diri ke Angkatan Laut. Roger terkena penyakit mematikan yang sebentar lagi merenggut nyawanya. Dan eksekusi itu juga bertujuan agar Roger bisa mengumumkan tentang harta karun One Piece dan memulai era bajak laut. Jadi pasti para mantan kru Roger juga mengerti dengan alasan itu, sehingga mereka tidak melawan Angkatan Laut. Selain para mantan kru bajak laut Roger, Angkatan Laut juga sepertinya tidak ingin memancing kedatangan Golden Lion Shiki. Shiki adalah salah satu bajak laut legendaris yang berbahaya, dan dia pernah menjadi kru bajak laut Rocks pada masa lalu. Memang Shiki adalah musuh Riley, tapi bukan berarti dia tidak akan marah apabila Riley tertangkap. Dulu saat Shiki tahu bahwa Roger ditangkap oleh Angkatan Laut, dia sangat marah. Baginya Roger adalah pria hebat, jadi tidak mungkin Angkatan Laut bisa menangkapnya. Shiki pun melampiaskan kemarahannya dengan menyerang Marineford. Dia mampu memporak-porandakan Marineford hanya seorang diri. Tapi di sana ada Garp dan Sengoku yang sedang masa prima, sehingga Shiki pun berhasil dikalahkan dan dimasukkan ke Impel Down. Tapi beberapa waktu kemudian dia berhasil kabur dari Impel Down dengan cara memotong kedua kakinya dan menggantinya dengan pedang. Jadi saat ini dia pasti masih berkeliaran di suatu tempat. Nah, jika sekarang Shiki mendengar bahwa Riley ditangkap oleh Angkatan Laut, bisa jadi dia juga akan sangat marah. Menurut admin, Shiki pun menaruh respect besar terhadap Riley, sama seperti dia menghormati Roger. Karena Riley merupakan tangan kanan Goldie Roger. Nah, dari beberapa kemungkinan buruk tadi, Angkatan Laut pasti akan berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Jika mereka menangkap Riley, pasti akan ada banyak pasukan yang dikalahkan oleh Riley. Selain itu, meski mereka sudah berhasil mengalahkan dan membawa Riley ke Impel Down, penjara tersebut berpotensi akan diserang oleh bajak laut Akagami dan para mantan kru bajak laut Roger. Ditambah lagi, mereka akan kedatangan orang yang sangat merepotkan, yaitu Shiki. Dengan mempertimbangkan semua hal itu, Angkatan Laut pun lebih memilih membiarkan Riley dan tidak mengusiknya. Akan sangat rugi bagi mereka, hanya demi menangkap satu orang, tapi harus mengorbankan banyak pasukan. Jadi, membiarkan Riley bebas adalah pilihan terbaik, walaupun bounty-nya masih aktif. Mungkin Angkatan Laut sengaja membiarkan bounty Riley aktif agar dia diburu oleh bajak laut lain. Tapi ya, siapa juga yang berani menangkap Riley? Minimal harus bajak laut selevel Yonko yang bisa menangkapnya. Lagian para Yonko juga tidak punya urusan dengan Riley. Kalau soal uang sih pasti mereka mikirnya lebih baik merampas harta dari suatu pulau daripada harus menangkap Riley. Nah, itu tadi teori admin tentang alasan kenapa Angkatan Laut tidak berani menangkap Riley padahal bounty-nya masih aktif. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.